warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan berapa nih kalian? 2021. Oke. Berdasarkan pengalaman kakak-kakak kalian yang menjalani modul saraf dan indera ya, modul organ kelainan pada organ saraf ya. Kelainan pada organ saraf ternyata cukup banyak yang belum bisa lulus. Ya, jadi ada nilai-nilai ujian yang rendah baik pada mid maupun pada akhir. Ya, jadi saya kembali menekankan bahwa yang harus adik-adik pelajari adalah memahami. Jadi faham bukan untuk hafalan ya. Jadi hafal itu tetap harus dihafal karena supaya nggak lupa. Tapi utamanya adalah memahami. Gimana sih jaras kortikospinal itu mempengaruhi motorik gitu. Kalau kelainannya stroke, maka klinisnya kenapa sih muncul ini dan itu gitu ya, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini kita akan membahas code stroke ya. Code stroke ini adalah suatu metode, suatu cara ya, suatu tindakan yang diambil pada pasien stroke akut, stroke infak akut atau stroke sumbatan akut ya. Nah, ini kita kembali ke definisi stroke infak ya, berdasarkan guideline AHA-ASA di 2013. Itu adalah keadaan sebuah keadaan di mana terjadi gangguan pembuluh darah otak yang mengakibatkan adanya iskemik atau kematian sel otak ya, yang diakibatkan sumbatan ya, yang bisa terjadi pada otak, medula spinalis maupun retina ya, dan didasarkan dari pencitraan serta pemeriksaan klinis ya yang didapatkan dan bertahan lebih dari sama dengan 24 jam ya. Jadi harus ada defisit neurologis ya. Jadi defisit neurologis yang terjadi akibat gangguan pembuluh darah otak yang terjadi pada otak, medula spinalis ataupun retina yang menetap lebih dari 24 jam dan dibuktikan dari pemeriksaan pencitraan. Yakni yang dimaksud adalah CT scan ya. Jadi apabila pasien datang ke kita, ke Anda ya sebagai dokter jaga IGD ya, sebagai dokter poliklinik, BPJS, sebagai dokter puskesmas ya, dengan keluhan bicara pelo, dok saya tiba-tiba ngomongnya pelo dok, tadi pagi misalnya bangun tidur, kemudian kalian lakukan pemeriksaan CT scan dan didapatkan ada lesi hipodens, maka itu adalah pasien stroke infak akut ya. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mendapatkan tata laksana stroke yang sesungguhnya ya. Jadi rawat inap, kemudian screening pemeriksaan faktor resiko lainnya yang lengkap, kemudian dilakukan penanganan terhadap faktor resiko gitu, dan lain-lain ya. Nah, patofisiologinya adalah terjadi keadaan di mana ada aliran darah otak yang berkurang sehingga memicu timbulnya atau terjadinya proses inflamasi, serangkaian proses-proses di mana tidak terjadi metabolisme otak yang baik sehingga ada keadaan sel ini kekurangan oksigen atau iskemik sampai kemudian sel tersebut mati atau infak ya. Dan kematian sel neuron tersebut lebih sering sifatnya irreversible ya. Maka kalau kalian lihat
pasien-pasien stroke ini adalah pasien yang dependensinya cukup tinggi. Jadi kalau udah kena stroke, kita udah bayangannya pakai kursi roda, pakai tongkat, ya, ngomongnya tetap pelo dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dikembangkanlah penelitian, ya, sebanyak mungkin research berkembang dalam rangka mau menyelamatkan brain. Maka sampai punya semboyan time is brain, ya. Keadaan di mana terjadi iskemik, ya. Ini sebenarnya sumbatannya awalnya cuma mau menyebabkan dia rusak di area sini. Tapi karena dokter jaganya nggak ngerti cara melakukan tindakan pada pasien stroke akut ini, ternyata menyebabkan dia makin luas. Dia makin luas, infaknya makin luas, akhirnya mati semua. Sehingga pasien datang ke Anda sudah lumpuh. Pasien kemudian tidak bisa diselamatkan lagi kemampuan fungsinya. Duh, ini masih bisa. Kapan kita harus curiga seseorang terkena stroke? Ya, ini apabila kita dapatkan ini FAS, ya, fisik mulut perot, ya, atau terdapat asimetris wajah. Kemudian A-nya, dapatkah angkat tangan atau kedua tangan? Ya, ini screening mudah aja ya, dek, mudah untuk diingat-ingat. S-nya sulit bicara, ya, baik sulit mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan isi hatinya, maupun kalau ngomong pelo, gitu ya. Dan T-nya, telepon segera RS terdekat untuk mendapat penanganan secepatnya. Nah, ternyata seiring research yang dikembangkan, ya, dari tahun ke tahun oleh klinisi dan ilmuwan di Amerika dan Eropa, ditemukanlah sebuah trombolisis, obat yang namanya trombolisis. Dia mampu menghancurkan trombus. Dia mampu menghancurkan trombus. Jadi trombus yang tadi menghalangi aliran darah untuk lancar, ya, ini aliran darah otak misalnya, dia menghalangi, ya. Nah, ini kan dia trombus ini, dia bisa dipecah pakai trombolisis atau yang kita sebut RTPA, rekombinan tissue plasminogen activator, RTPA. Masih hingga saat ini merupakan satu-satunya obat yang mampu menurunkan kecacatan hingga lebih dari 70% pada pasien stroke akut. Ya, jadi satu-satunya obat pasien stroke infak akut yang di-approve oleh American Stroke Association itu trombolisis atau RTPA. Ya, dengan banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi agar pasien itu bisa mendapatkan trombolisis. Nanti kita bahas, ya. Kemudian dikembangkan lagi, ya, ternyata bisa ada yang namanya trombolisis intraarteri. Ternyata kalau trombolisisnya dimasukin lewat vena, itu kemampuan dia tidak secepat kalau dia langsung pada arteri. Kemudian juga dikembangkan lagi trombektomi mekanik. Jadi trombusnya diambil. Jelas ini lebih sulit, lebih membutuhkan banyak effort, lebih membutuhkan banyak biaya, dan juga lebih besar komplikasi yang bisa terjadi. Karena berarti harus mengambil trombusnya ini di pembuluh darah otak. Tuh, ya. Jadi
Jadi trombektomi mekanik. Kemudian obat-obatan yang lama masih kita pakai, yaitu antiplatelet. Ya. Antiplatelet adalah pilihan apabila pasien tidak bisa dilakukan ketiganya. Karena ketiganya ini butuh kriteria yang sangat runcing, sharp kriteria. Ya, banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk seseorang itu bisa mendapatkan terapi tersebut. Kemudian pengendalian risk factor, jelas. Ya, apa faktor risikonya? Hipertensi harus ditangani. Diabetesnya harus ditangani. Dislipideminya harus ditangani. Merokoknya harus dihentikan dan lain sebagainya. Dan lifestyle modification. Ya. Nah ini infak meluas seiring bertambahnya waktu. Ya, jadi keadaan saat persis terjadi sumbatan itu baru sini aja deh yang mati. Ischemic area. Ya. Ischemic area ini terjadi persis pada menit dia terjadi sumbatan. Sumbatannya dek, ya, orangnya lagi ngomong tiba-tiba belok. Ini yang terjadi adalah area ischemicnya di sini. Dalam upaya memperbaiki ischemic area, tubuh kita meningkatkan semua upaya untuk menyelamatkan penumbra area. Penumbra ini sekitarnya area yang masih membutuhkan pertolongan. Ibaratnya ini area udah mati nih karena udah nggak ada aliran darah. Di sini itu udah megap-megap kekurangan oksigen. Dengan segala upaya, maka tubuh ini meningkatkan metabolisme, meminta bantuan supaya aliran darah ditambah, supaya penumbra ini tetap dapat pasokan oksigen. Maka hormon epinefrin dikeluarkan, adrenalin dikeluarkan, neurotransmitter bekerja semua, diaktifasi. Apa yang terjadi? Gatra. Apa yang terjadi? Saat semua upaya tubuh dioptimalkan untuk menyelamatkan penumbra iskemik, epinefrin dikeluarin, adrenalin dikeluarin. Apa, Dek? Mungkin ada gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Enggak, apa yang terjadi saat tubuh berusaha menyelamatkan penumbra iskemik? Epinefrin dikeluarin banyak, adrenalin dikeluarin banyak. Apa yang terjadi? Apa, Dek? Fredelin mana? Fredelin apa Fredelin? Apa yang terjadi kalau hormon-hormon tadi dikeluarkan dengan dosis yang tinggi, Gatra? Epinefrin, adrenalin, gimana? Dalam upaya meningkatkan pasokan darah di situ akan terjadi apa? Tekanan darah meningkat, naik langsung tensi 200/100. Dokter jaganya, dokter Gatra belum belajar soal penumbra iskemik. Pasien datang ke IGD, kasih nicardipin, kasih amlodipin, tambah furosemid 2 ampul. Apa yang terjadi, Gatra? Apa yang terjadi kalau kamu turunkan tensi yang meningkat dalam upaya tubuh memperbaiki penumbra iskemik? Apa yang terjadi? Penumbranya mati. Maka sering sekali pasien stroke datang ke IGD itu masih bisa, dok saya di IGD itu masih bisa angkat tangan gini loh dok, sampai bangsal udah 0 lagi. Karena dokter jaganya belum belajar. Kalau stroke infak akut tidak boleh terburu-buru dalam menurunkan tensi. Karena itu upaya tubuh untuk memperbaiki penumbra iskemik. Ingat-ingat ya, Dek, karena udah saya ajarin hari ini, jadi nggak boleh salah.
Jadi keadaan saat tubuh berusaha memperbaiki penumbra iskemik itu adalah keadaan di mana semua metabolisme naik, heart rate-nya naik, tensinya naik, pasien mungkin keringat dingin karena semua saraf-saraf diaktifasi, simpatis. Banyak sekali yang meningkat dalam upaya memperbaiki. Nah, jika tidak diobati 1,9 juta neuron rusak. Reperfusi berpotensi menurunkan perluasan iskemik otak. Reperfusi yang dimaksud ya apa dok? Reperfusi yang terjadi dengan obat-obatan yang tepat yang kita berikan. Ya. Every second counts. Karena cerebral blood flow pattern after middle cerebral artery occlusion, nih ya, yang tengah ini udah infak, udah mati. Yang sekelilingnya yang hijau masih penumbra iskemik. Remain salvageable for several hours if reperfusion takes place. Ini yang coba kita selamatkan. Gitu. Ya. Onset of stroke, death of brain cell within minutes. Ya, banyak pasien yang dokternya gimana sih nih? Bapak saya tensinya 200 bukannya diturunin. Dimin aja. Gak usah ribut-ribut. Oh ya Pak, ini sedang kita turunkan. Tapi kan nggak belajar. Gitu. Ya, karena kita tahu ilmunya, kita tangani dengan ilmu kita. Thrombolysis needs to be given as early as possible to prevent the conversion of potentially viable brain tissue in the penumbra from becoming completely ischemic and dying. Tuh ya. Time is brain, maka ada golden period. Nah ini ya, golden periodnya adalah 4,5 jam. Ini belum saya ganti. 4,5 jam dari onset. 4,5 jam dari onset. Nah ini phase ya. Face, arm, speech, and time. Fast, ya. Atau kalau di bahasa Indonesiain segera. Senyum, gerak, bicara, segera hubungi, segera datangi. Ya, ini karena di luar negeri kan 911-nya aktif ya. Jadi telepon langsung datang. Nah, kalau kita, antri dulu ya Bu. Bu, waduh antrian nomor 4 Bu. Besok nyebutnya. Lamaan lelet ya, apalagi kalau kalian di daerah ya, jalannya di Lampung kayak kemarin ya, waduh itu besok nyampainya ya kan, kalau nunggu ambulan datang ya. Pasien diduga stroke langsung telepon, kemudian assess ya, telepon dengan cepat ke rumah sakit, transport dan scanning. Pengobatan pre-hospital harus ditangani. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri, ya, itu ada pre-hospital priority. Jadi pasien yang dengan stroke akut ini pasti didahulukan. Ya. Kemarin itu yang kita lakukan survei di Sydney Hospital, itu kalau mereka dapat calling pasien stroke tetap harus telepon dulu meskipun dia berangkat sendiri. Kenapa? Karena rumah sakit harus siap-siap. Ibaratnya code stroke activated. Kode stroke diaktifasi, semua line pemeriksaan karpet merah untuk pasien stroke akut. Jadi lab petugasnya udah antri, udah duduk manis nungguin mau ngambil darah. CT scan udah siap-siap mau CT scan pasien itu. Pendaftaran udah tutup, udah nggak perlu lagi repot-repot ngisi kwitansi dulu ya Bu. Ini pendaftaran Bu, lelet banget kayak begitu. Masuk isi data Bu, silakan Bu duduk, kita tanya-tanya dulu ya Bu. Udah nggak ada kayak gitu. Cepat semua. Nah, begitu dia telepon, ini saudara suami saya pelo bla 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 gitu ya. Langsung dia activated code stroke. Code stroke activation. Jadi, tuh ada pasien usia sekian laki-laki OTW ke rumah sakit dengan ini. Tuh, kalau di sana sih udah MRI pakainya ya. Kita masih CT scan nggak apa-apa sih. Dari guideline juga tetap menyatakan CT scan cukup. Gitu. Kemudian setelah itu pasien datang kalau dia pakai ambulan, di ambulan sudah dilakukan assessment. Jadi TTV-nya udah diukur, dia udah dicek saturasi, RR-nya berapa, ada risk factor apa, GDS udah dicek, udah komplit.
Begitu nyampe rumah sakit kita lakukan tindakan. Gulanya sekian, pasang ini, tensinya sekian, pasang ini oksigen, ini langsung zut ke rak imaging. 5 menit zut, imaging keluar, dokternya udah di situ eligible for RTPA. Maka sudah bisa masuk obat trombolisisnya. Door to needle for thrombolysis atau RTPA adalah less than 1 hour, kurang dari 1 jam. Harusnya obatnya trombolisis sudah masuk intravena, gitu ya. Nah ini ya pre-hospital, kalau di sana kayak gini ya, kalau di sana ya udah langsung sambil jalan sambil assess. Women elderly 67 years old with hemiparesis sinistra spastic bla bla bla, slurred speech, dysarthria bla bla bla, blood pressure sekian, heart rate sekian, ini sekian, risk factor udah langsung ketahuan risk factor, diabetes type 2 bla 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 bla, GDS sekian. Nah, di mobil udah dikerjain semua, udah otomatis, nggak nunggu disuruh dulu ya. Nah kita di sini bisa melakukan apa yang kita bisa setidaknya untuk mengurangi kecacatan, yakni memberi edukasi yang benar. Bu, ibu ini gejala stroke, ibu segera ke IGD sekarang juga. Tuh, ya dari manapun dia harus dia masuk rumah sakit. Kalau bisa yang ada dokter spesialis sarafnya, kalau nggak ada ya udahlah nggak apa-apa. Gitu ya, kenapa? Karena harus mendapatkan penanganan stroke. Jangan kalian, Bu, ini saya kasih rujukan ya Bu, besok ke poli saraf, ketemu dokter Mevita ya Bu, jam 1 siang Bu prakteknya. Kelamaan dong, udah mati tadi kita bicara penumbra iskemik ya. Semakin dini pengobatan, semakin besar manfaat yang bisa didapatkan pasien. Pasien harus tiba ke IGD secepat mungkin. Di Semarang yang bisa memberikan terapi trombolisis baru 2 rumah sakit, Karyadi dan Trogorjo. Sebenarnya harganya nggak mahal sih. Satu file alteplasenya itu tuh 3,2 juta sekitar ya, 3,2 sampai 4,2 juta. Satu pasien mungkin butuh 2 sampai 3 file. Berarti kan cuma sekitar berapa? Ya sekitar 7 sampai 12 ya. Tapi ternyata untuk aktivasi code stroke itu tidak semudah itu kisah. Ya, cukup ribet. Cukup ribetnya kenapa? Karena kita harus punya CT scan yang bisa menerima pasien stroke langsung, nggak pakai antri-antri. Jadi paling nggak CT scan mesinnya punya 2. Terus punya unit stroke. Ya, untuk kita mengawasi pasien post RTPA. Ya, ini stroke chain of survival, jadi deteksi dini, ya, kemudian immediate activation of emergency call, ya, kemudian delivery-nya juga cepat, kemudian door to needle-nya cepat, data-data yang kita butuhkan cepat, keputusannya cepat diambil, obatnya ready,